Segala puja dan puji selayaknya dan sangat dan harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhitung. Salah satunya kembali kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid UI yang kita cintai ini. Selawat serta salam haturkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah untuk menjalankan sunnahnya, dan beliau memberikan kita syafaat di yaumil hisab kelak sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa pada hari Senin pada zuhur kajian singkat dengan tema seputar kehidupan dan kematian yang termaktub atau tertulis dalam literasi tasawuf. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah surat di Al-Quran, dan nama surat itu juga mengambil dari salah satu nama Nabi, yang mana cerita dalam surat itu sejak kecil kita sering mendengarnya, yaitu surat Yusuf di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di awal surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf dan dalam ayat yang pertama di awal-awal menyebutkan bahwa kisah Yusuf adalah ahsanul qasas atau sebaik-baiknya kisah. Ahsanul qasasi naqussu 'alaika, sebaik-baiknya kisah yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kisah yang ada dalam cerita Nabi Yusuf ini adalah kisah yang terbaik atau sebaik-baiknya kisah? Kembali kepada cerita yang mungkin dari kecil kita sudah mengingat tentang kisah ini. Kisah Nabi Yusuf ini ada satu benda yang setiap plot atau setiap alur cerita yang ada di dalam Al-Quran yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan Nabi Yusuf ini, ada satu benda yang selalu hadir di setiap plotnya atau setiap alur ceritanya. Benda itu atau benda yang selalu hadir dalam kisah Nabi Yusuf ini adalah baju, yang di dalam Al-Quran, yang di dalam surat Nabi Yusuf ini disebutkan sebagai komisun. Komisun artinya baju. Ada 6 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kata komisun ini di dalam kisah Nabi Yusuf. 6 kali itu tentang 3 jenis atau 3 baju yang selalu hadir di setiap plotnya atau di setiap alurnya, dan itu menandakan periodisasi kehidupan Nabi Yusuf dari kecil, muda hingga dewasa. Di ayat 18 misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'u 'ala qamisihi bidamin kadzib, dan dia datang dengan baju yang penuh dusta atau baju sebagai alat untuk berdusta. Kemudian disebutkan lagi wastabaqal
wastabaqal baba wa quttat qamisuhu min duburin. Kemudian baju ini juga baju yang sobek dari belakang. Kemudian di ayat 25, qala ya rawatni an nafsi, rawatni an nafsi wa syahida syahidu min ahliha in kana qamisu qudda min qublin. Apabila baju ini robeknya di belakang, fasadaqat, maka yang benar adalah Zulaiha saat diceritain. Kemudian ada lagi di ayat 93, izhabu biqamisi, pergilah engkau dengan bajuku ini. Jadi ada 6 kali kata komisu ini disebutkan dalam surat Yusuf dengan 3 jenis baju yang itu menandakan periodisasi kehidupan Nabi Yusuf. Di ayat 18, wajah ala komisi bidamin kazibin, ini adalah baju yang penuh dengan darah. Saat saudara-saudara Yusuf ingin mencelakakan Yusuf, kemudian mendorong Yusuf ke dalam sumur, yang kemudian pada saat itu Yusuf dalam kondisi tidak berbaju karena bajunya diambil oleh saudaranya, lalu bajunya itu dilumuri oleh darah domba, yang kemudian mereka datang kepada ayahnya Yakub untuk menyatakan bahwasanya Yusuf telah diserang oleh serigala. Ini adalah buktinya baju yang penuh darah. Baju yang penuh darah ini disebutkan wajahu, dan mereka datang, saudara-saudara Yusuf ini datang, wajahu ala qamisihi bidamin kazibin, dengan baju yang penuh darah, bidamin kazibin, darah yang penuh dusta. Jadi darah itu adalah darah domba, yang menurut riwayat darah domba. Kemudian disampaikan kepada Nabi Yakub bahwa darah ini adalah darah serigala, dan ini adalah buktinya Yusuf telah diserang oleh serigala, kemudian Yusuf telah meninggal. Ini bagian pertama, artinya baju saat Yusuf dalam atau fase kanak-kanak. Kemudian menanjak dewasa, ada baju yang kedua, yaitu ketika baju pada saat ia diperdaya atau konspirasi Zulaiha atau triki Zulaiha atas Yusuf. Nah, baju ini muncul pada saat periode Yusuf atau fase menjelang dewasa. Kemudian baju yang ketiga adalah baju ketika Yusuf sudah beranjak dewasa dan menjadi perdana menteri. Saat itu ketika saudara-saudara datang menghadap Yusuf ingin mengambil gandum, kemudian Yusuf yakin bahwa ini adalah saudara-saudara mereka. Kemudian Yusuf memberikan bajunya kepada saudara-saudara tersebut untuk diberikan kepada ayahnya Yakub, yang menurut riwayat pula Nabi Yakub saat mencium aroma dari baju Yusuf ini mengembalikan penglihatannya yang telah lama hilang karena terlalu merindukan Yusuf. Karena ia yakin Yusuf masih hidup dan Yusuf tidak diserang oleh serigala, karena Yakub yakin yang dibawa dia, baju pertama yang dibawa saat Yusuf kecil itu adalah baju bukan darah manusia tetapi darah hewan. Tentu Yakub bisa membedakan mana darah hewan dan mana darah manusia. Jadi ada 3 baju yang hadir dalam setiap cerita, dan itu mengatur alur dari mulai mulai kecil Yusuf kecil, kemudian beranjak dewasa, kemudian dewasa. Lalu apa makna dibalik baju yang selalu hadir dalam kisah Nabi Yusuf ini? Para ulama tasawuf menyebutkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan, yang menjadikan benda mati, yaitu baju tadi sebagai
petunjuk. Di antara perbincangan atau kesimpulan para ulama sufi bahwasanya baju Yusuf tadi telah mencapai titik identifikasi dalam kisah Yusuf dan Zulaikha, telah melampaui keadaan benda mati dan telah berubah menjadi makhluk yang dinamis, membuat keajaiban dan bermain peran, dan dinamika ini telah membuat peran baju memberikan citra khusus bagi berbagai tahapan cerita dan kadang-kadang klimaks cerita untuk ditempatkan secara menonjol bagi para pembaca. Kemudian yang kedua, baju Yusuf pada cerita atau alur yang ketiga misalnya mengembalikan penglihatan Nabi Yakub setelah mencium aroma wangi baju tersebut dipandang sebagai kekuasaan Allah dan kabar gembira bagi yang bersabar atas buka dan mencari kebenaran. Itulah yang dialami oleh Nabi Yakub. Bersabar lama, akhirnya dengan mencium baju dan aroma dari Nabi Yusuf tadi mengembalikan penglihatannya yang setelah ditinggal oleh Yusuf karena terlalu banyak menangis membuat penglihatannya hilang. Tapi ketika Nabi Yusuf, dia tahu Nabi Yusuf dan dia yakin Nabi Yusuf hidup, dengan mencium aroma dari baju Yusuf tadi membuat penglihatannya kembali. Kemudian yang ketiga, dari kesimpulan para ahli tasawuf menemukan apa yang menyebabkan baju itu mengalir dalam kisah Yusuf dan muncul di berbagai plot dalam kisah. Hal ini membuktikan kisah Yusuf adalah kehendak Tuhan yang Maha Besar. Baju yang benda mati tadi sekaligus menjadi petunjuk bagi setiap alur cerita yang ada dalam kisah Nabi Yusuf ini benar-benar karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi lalu kita akhirnya mungkin menyadari atau bahkan kita yakin kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut kisah ini sebagai ahsanul qasas, sebagai kisah yang terbaik yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Karena dari cerita dan alur, kemudian latar, kemudian tokohnya sangat kompleks, dan ini diatur sehingga inilah yang menyebabkan kita kesimpulan bahwa Maha benar Allah dengan segala ciptaannya. Jadi baju yang dalam kehidupan sehari-hari kita juga sebagai tempat kita melindungi tubuh kita dari cenatan matahari atau membantu menghangatkan tubuh kita. Begitulah sebenarnya apa yang dihikmahkan dalam kisah ini tentang baju-baju yang ada dalam kisah Nabi Yusuf. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu ada satu ayat juga di awal surat Yusuf itu menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada 'asyara kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin." Ketika Yusuf pada pagi hari datang ke ayahnya Yakub lalu menceritakan, "Ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin." Bahwasanya tadi malam aku bermimpi telah melihat 11 makhluk-makhluk di langit, matahari, bulan, semuanya bersujud kepadaku. Dari situ Nabi Yakub meyakini bahwa Yusuf suatu hari kelak akan menjadi pewarisnya atau mengganti kedudukannya sebagai nabi. Kemudian Yusuf pun memberikan atau merespon mimpi tersebut dengan menyatakan kepada Yusuf, "Tolong kau jangan ceritakan kisah ini kepada siapapun." Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka masa depan orang-orang yang saleh di dunia ini melalui mimpi.
tentu mimpinya juga melalui orang-orang yang saleh. Sama seperti dunia kehidupan yang terjaga dengan mimpi orang-orang yang saleh. Dia menempatkan hati, kekuatan dan stabilitas jalan iman. Seperti yang dinyatakan dalam beberapa riwayat, ketika dia memberitahu ayahnya, ketika Yusuf memberitahu ayah tentang mimpinya, meskipun itu adalah mimpi yang sangat baik, sekaligus memprediksi masa depan Yusuf, tetapi Yakub menghela nafas dan berkata kepada putranya, untuk mencapai apa yang telah mereka berikan kepadamu, kamu harus menanggung beban berat, cobaan dan ujian dari Tuhan. Inilah yang dialami Yusuf. Yakub tahu bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi pewarisnya atau menjadi penerusnya sebagai nabi, tapi harus melewati banyak sekali cobaan dan berat di dalam dunia ini sehingga dia mencapai puncak kenabiannya. Dan itu Yusuf alami dari kecil sampai beranjak dewasa, cobaan-cobaan yang berat. Ayat ini juga mengingatkan kita sebagai ayah bahwasanya kita juga harus mengingatkan anak-anak kita, bagi yang laki-laki sebagai ayah, juga bagi yang perempuan sebagai ibu, untuk mengingatkan anak-anak kita bahwa untuk mencapai maqam atau mencapai tempat yang terpuji itu tidaklah mudah. Ada banyak aral dan rintangan yang harus dilewati di dalam kehidupan dunia ini. Akan bertemu banyak macam orang-orang, akan bertemu banyak perilaku, watak, model orang-orang selama hidup kita ini. Akan bertemu orang yang arogan, akan bertemu orang yang iri, akan bertemu dengan orang dengan segala macam sifat. Inilah yang kita harus ingatkan kepada anak-anak kita, sebagaimana halnya Yakub mengingatkan anaknya. Walaupun Yakub sadar suatu hari nanti anaknya akan menjadi atau pewaris nabi, tetapi anaknya harus melewati banyak aral dan rintangan. Jemaah rahimahullah, semoga dengan kembali kita mengingat kisah Nabi Yusuf ini, mengingatkan kita juga betapa pentingnya untuk selalu memperingatkan anak-anak dan keturunan-keturunan kita untuk selalu dijauhkan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai-pandai bersyukur dan selalu waspada akan segala sifat-sifat negatif yang ada di sekeliling kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.